Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang disebut telah berlangsung lintas periode kepemimpinan. Dalam perkara terbaru, KPK menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Sukoharjo periode 2025-2030, Etik Suryani, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kasus ini mencuat setelah tim KPK menggelar operasi tangkap tangan, OTT, pada Kamis, 9 Juli 2026. Menariknya, KPK menemukan fakta bahwa praktik lancung yang menjerat Etik ini merupakan kelanjutan dari tradisi setoran massal yang dirintis oleh suaminya sendiri, Wardoyo Wijaya, yang menjabat sebagai Bupati Sukoharjo selama 2 periode sebelumnya, 2010-2015 dan 2016-2021. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa hasil penyidikan mengindikasikan pola pemerasan terhadap aparatur sipil negara, ASN, untuk kepentingan jual beli jabatan maupun pengumpulan dana non-resmi tidak berhenti setelah berakhirnya masa jabatan mantan Bupati Wardoyo Wijaya. Menurut Asep, praktik tersebut justru berlanjut pada masa kepemimpinan Etik Suryani. Asep menerangkan bahwa dugaan pemerasan dilakukan dengan memanfaatkan proses mutasi, promosi, dan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah ASN diduga diminta menyerahkan sejumlah uang sebagai syarat memperoleh atau mempertahankan jabatan tertentu. Selain itu, penyidik KPK juga menemukan dugaan adanya permintaan setoran dari sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, OPD. Dana tersebut diduga dikumpulkan secara sistematis dan digunakan di luar mekanisme anggaran yang sah. Menurut Asep, penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. KPK juga mendalami apakah praktik tersebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dengan pola yang relatif sama. Dalam perkara ini, Etik Suryani telah ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lainnya. Penetapan status hukum tersebut dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang dinilai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan. Kasus ini menjadi perhatian karena KPK menilai dugaan korupsi tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi memperlihatkan pola yang berulang dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pendalaman perkara kini difokuskan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga menikmati maupun memfasilitasi praktik tersebut. Proses hukum masih terus berjalan. KPK menegaskan akan mengusut perkara ini hingga tuntas serta membuka kemungkinan adanya penambahan tersangka apabila ditemukan alat bukti baru dalam proses penyidikan.